行くぞモモ。和の国を取り返しに。Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Kembali kami akan melanjutkan alur cerita One Piece Arc Wano Kuni Part 26, yang mana kini cerita semakin seru setelah sebelumnya Robin berhasil mengalahkan anggota Tobiropo yaitu Black Maria. Sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar anime menarik dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Wano Kuni Part 26 versi Efek Anime. Kali ini cerita berpindah pada sisi dari Bohuang. Dia terkejut saat menyadari Black Maria telah dikalahkan oleh Nico Robin dari bajak laut topi jerami. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kita perjelas lagi secara singkat situasi yang sudah terjadi di medan pertempuran. Demi menantang 30.000 pasukan dari bajak laut binatang buas, 5.400 pasukan gabungan samurai dan bajak laut menyerbu pasukan bajak laut binatang buas tersebut. Secara perlahan, selisih jumlah dari pasukan gabungan dan pasukan bajak laut binatang buas makin berkurang. Hal tersebut tak lain berkat keberhasilan strategi Kibitanggu dari Otama dan kegigihan dari para samurai beserta bajak laut. Bahkan para petinggi Tobiropo juga telah dikalahkan termasuk Black Maria dan Sasaki. Lalu Onigashima saat ini sudah melayang di atas negeri Wano dan akan segera tiba di ibu kota bunga. Untuk mencegah hal tersebut, Luffy yang sudah terbangun dari pingsannya berniat menyerang Kaido kembali di atas Onigashima. Sekarang kita lanjut pada situasi saat ini. Scene berpindah pada lantai 3 di dalam kastil Onigashima. Di sana diperlihatkan pertarungan antara Raizo dan Fukurokuju. Raizo menanyakan alasan kenapa Fukurokuju melayani Kurozumi Orochi yang kejam, yang langsung dijawab kalau dia adalah ninja yang melayani shogun yang menjabat hingga akhir. Di tengah perdebatan tersebut, Raizo lalu menyerang Fukurokuju dengan menggunakan teknik bayangan. Fukurokuju berhasil menangkis serangan tersebut. Dia juga balik bertanya kenapa Raizo masih melayani shogun yang berupa hantu. Tak lain yang dimaksud oleh Fukurokuju adalah Oden. Setelah berhasil menyerang balik Raizo, Fukurokuju lalu menegaskan bahwa seseorang yang menggunakan perasaan dalam melayani shogun tidak cocok untuk menjadi seorang ninja. Raizo yang marah lalu menjelaskan bahwa dia dan teman-temannya mencoba untuk mewujudkan harapan bahagia dari Oden. Kali ini scene berpindah pada pertarungan dari Kid, Law, dan Killer. Killer masih bertarung sengit dengan Hawkins. Dia juga mengatakan jurus boneka dari Hawkins sangat merepotkan. Bagaimana tidak, jurus tersebut membuatnya seolah memiliki banyak nyawa. Ternyatanya Hawkins juga mulai cemas, pasalnya dia sadar hanya memiliki satu nyawa lagi. Lalu Killer melancarkan serangannya lagi pada Hawkins, dan sesuai dugaan serangan tersebut masih tidak berefek. Lalu dia berkata kepada Killer bahwa nyawanya tinggal sedikit. Namun hal tersebut tidak penting karena yang paling penting adalah nyawa siapa yang ada dalam tubuh dari Hawkins. Seketika Killer yang menyadari hal tersebut langsung terkejut. Di sisi lain, Kid dan Law juga masih kesulitan saat bertarung dengan Big Mom. Kid mencoba menyerang Big Mom menggunakan tinju besinya, namun serangan tersebut berhasil digagalkan. Hal anehnya, ternyata tubuh dari Kid tiba-tiba tertusuk secara misterius dan membuat Kid dan Law terkejut. Ternyatanya boneka dari Hawkins diisi oleh nyawa dari Kid, yang tidak lain adalah kapten dari Killer. Seketika Killer langsung bingung dan merasa frustrasi. Sedangkan pada pertarungan lain, Big Mom terus-menerus menyerang Kid dan Law. Dengan demikian, pihak dari Law, Kid, dan Killer berada di ambang kekalahan. Cerita berpindah pada pertarungan dari Sanji melawan Queen dan King. Bentuk cyborg dari Queen terlihat masih cukup kuat. Dia terus menembakkan laser ke arah dari Sanji. Sanji yang tak mau kalah juga masih mencoba bertahan sambil menyerang balik. Menghadapi dua monster tersebut, jelas Sanji dalam kondisi yang sangat kewalahan dan mulai terdesak. Lalu Queen dan King juga mulai menyerang pasukan bajak laut binatang buas yang berkhianat. Di situ juga diperlihatkan kondisi dari Marco yang sudah mencapai batas dan tidak bisa lagi bertarung. Dengan begitu, pertarungan dari Sanji dan Marco juga sedang berada di ambang kekalahan. Sanji masih mengharapkan pulihnya Zoro setelah disuntikan obat, karena sangat sulit untuk bertarung seorang diri menghadapi King dan Queen secara bersamaan. Setelah beberapa adu pukul, tiba-tiba muncul lagi Perospero yang berniat kembali menyerang Sanji. Perospero mencoba menembakkan panah dari jarak jauh ke arah dari Sanji. Beruntungnya Nekomamushi berhasil mengatasi hal tersebut. Neko juga berniat balas dendam atas kekalahan Pedro. Sedangkan pasukan dari bajak laut Peace akhirnya berhasil menemukan keberadaan dari Zoro yang masih diperban. Tapi para samurai mencoba melindungi Zoro dan membawanya kabur. Dari kejauhan, King yang melihat Zoro dibawa kabur langsung mendatangi mereka. King juga berniat menghabisi semuanya. Sanji juga tidak bisa menyelamatkan mereka karena terus dihalangi oleh Queen. Saat hendak melancarkan serangan, beruntungnya Marco tiba-tiba datang dan menahan serangan dari King dengan wujud dari Phoenix.
Rupanya Marco berhasil bangkit kembali meskipun sudah mencapai batas kekuatannya. Lalu Marco menceritakan bahwa dulu kala ada ras di atas tembok merah. Ras tersebut dapat menyalakan api di sekujur tubuhnya. Yang tak lain ras yang dimaksud oleh Marco adalah ras Lunarian. Dan Marco lalu menyadari ras misterius tersebut ternyata benar adanya, karena King adalah salah satu dari ras tersebut. Setelah menceritakannya, dari belakang Zoro akhirnya bangkit dengan sangat epik. Zoro bangkit sambil menebas laser yang ditembakkan Queen ke arah dari Marco. Bangkitnya Zoro memicu King dan Queen untuk menyerang secara membabi buta. Lalu diperlihatkanlah serangan andalan dari Zoro dan Sanji yang dilakukan secara bersamaan ke arah King dan Queen. Serangan tersebut berhasil membuat King dan Queen terlempar cukup jauh. Melihat kekuatan tersebut, Chopper juga sangat terkejut. Anggota aliansi yang lain juga bergembira menyambut kembalinya Zoro. Tapi Miyagi masih khawatir akan efek samping dari obat tersebut. Seperti biasa, Sanji yang melihat Zoro sudah bangkit lalu kembali bertengkar dengannya. Kemudian mereka berdua akhirnya sepakat untuk mengalahkan King dan Queen demi membuat Luffy menjadi Raja Bajak Laut. Sedangkan Hyogoro, Marco dan yang lain sepakat untuk menjauh dari pertarungan Sanji dan Zoro agar tidak mengganggu pertarungan mereka. Di saat ini juga Marco teringat kenangannya saat bersama dengan Shirohige. Mereka saat itu sedang membahas Marijoa yang berada di atas Red Line. Para kaum naga langit atau Tenryubito tinggal di Marijoa. Namun Shirohige menjelaskan bahwa sebelum Marijoa ada, terdapat negeri para dewa. Negeri tersebut berada di atas tembok berwarna merah. Yang tidak lain ucapan tersebut mengarah pada ras Lunarian. Saat ini belum dijelaskan secara detail tentang ras tersebut, tapi yang pasti Lunarian adalah ras yang sangat berpengaruh di masa lalu. Kita kembali pada pertarungan dari Zoro dan Sanji melawan King dan Queen. Queen menjelaskan bahwa mereka tidak mungkin mengalahkan 3 Okanban alias 3 bencana pelindung Kaido, karena hingga sekarang tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. 3 bencana tersebut terdiri dari Jack sang bencana kekeringan, lalu King sang bencana kebakaran, dan juga Queen sang bencana wabah. Mengakhiri penjelasan tersebut, Queen lalu menembakkan laser ke arah Zoro dan Sanji. Saat itu Sanji menyadari kalau tubuhnya mulai merasakan ada yang aneh. Dia juga merasa ada yang sakit setelah menggunakan Red Suit untuk yang ketiga kalinya. Lalu King dengan sekejap mencoba menebas Sanji yang masih kebingungan. Beruntung Zoro berhasil menahan tebasan dari King. Di arah samping, Queen menyerang Zoro yang sedang menahan tebasan pedang dari King. Tapi kali ini balik Sanji menangkis serangan tersebut. Dengan begitu kerjasama dari mereka mulai terlihat. Pertarungan pun kini dibagi menjadi 2, antara King melawan Zoro dan Queen melawan Sanji. Sanji langsung melancarkan serangan pada Queen yang langsung dibalas olehnya. Sedangkan Zoro terkejut saat melihat bentuk pedang aneh dari King. Lalu akhirnya Zoro menyadari bahwa King tidak sepenuhnya menggunakan pedang tapi lebih seperti mesin pembunuh. Di sisi lain, Kawamatsu menjelaskan kepada Hyogoro saat Hiyori memberikan pedang Enma kepada Zoro. Kawamatsu berkata tidak bisa mencegah Hiyori memberikan pedang tersebut dan menukarnya dengan pedang Suzui. Tapi Hyogoro tersenyum dan tahu alasan Kawamatsu tidak bisa menghentikan Hiyori. Hyogoro menjelaskan jika Zoro mirip dengan daimyo dari Ringo, yaitu Shimosuke Oshimura saat masih muda. Bahkan cara berpedang dari Zoro juga mirip dengannya. Di mana Oshimaru sendiri adalah keturunan langsung dari dewa pedang yaitu Shimosuke Ryuma. Dan kembalinya Shishui ke tempat asalnya yaitu negeri Wano bagaikan sebuah takdir. Lalu Ryuma juga adalah seorang samurai bermata satu, yang mengartikan Zoro memiliki banyak kemiripan dengan semua itu. Kita berpindah pada Franky yang sudah berhasil mengalahkan Sasaki. Franky kini bergabung dengan bajak laut Tati yang juga sudah mengalahkan kroco-kroco di sana. Sedangkan di lantai 2 dalam kastil, Speed masih melarikan diri bersama dengan Nami, Usopp dan juga Tama. Zeus juga masuk kembali ke dalam klimatek dari Nami. Di tengah pelarian, tiba-tiba mereka dihadang oleh Pejuan yang sudah berdiri di hadapan mereka. Speed lalu berkata akan menerobos Pejuan, sementara Usopp meminta waktu sebentar karena belum siap. Ironisnya Usopp malah terjatuh ke arah dari Pejuan dan tertinggal secara tidak sengaja. Alih-alih membawa kembali Usopp, Speed malah menambah kecepatan sambil meninggalkannya. Dengan konyolnya, Nami juga berterima kasih kepada Usopp karena rela mengorbankan diri supaya mereka bisa kabur. Sedangkan Usopp sendiri nampak terkejut dan ketakutan. Di pertarungan lainnya, Law dan Kid terkejut melihat Hoshoku Haki dari Big Mom. Lalu secara tidak sengaja Hoshoku Haki dari Big Mom mengenai prajurit yang berada di tempat lain, tepatnya di tempat Usopp berada. Pejuan dan yang lain menyadari ada kekuatan Hoshoku Haki, tapi mereka mengira jika kekuatan tersebut dikeluarkan oleh Usopp. Seketika menyadari keberuntungan tersebut, Usopp lalu memanfaatkan situasi yang ada sambil tersenyum. Kemudian dia tertawa dan mengatakan apa boleh buat, lalu menyuruh semua musuh di depannya bersiap untuk kalah.
Dia juga berbohong dengan mengatakan kalau dia sudah mengalahkan dua Tobiropo yaitu si pemburu bersaudara. Pejuan dan yang lain yang menyadarinya terkejut bukan main. Lalu akhirnya Usopp berhasil membuat mereka menjadi berpihak kepadanya jika tidak ingin melawan. Shin berpindah pada sudut dari Nami, Tama, dan Speed yang tadi melarikan diri. Terlihat di sana banyak roco dari Kaido yang tumbang akibat Hoshoku-Aki dari Big Mom pada lantai yang sama. Lalu Nami menanyakan kondisi terkini kepada Franky melalui Denden Mushi. Nami juga menanyakan apakah Franky tahu kondisi Luffy saat ini. Yang sayangnya Franky juga tidak tahu bagaimana kondisinya. Tapi dia percaya dengan kata-kata Momo bahwa Luffy masih hidup dan pasti akan kembali. Nami juga menjelaskan Shinobu yang bersama dengan Momo tidak bisa dihubungi, dan langsung ditenangkan oleh Franky bahwa mereka juga mungkin baik-baik saja. Franky juga meminta Nami untuk segera turun ke lantai penampilan. Dia juga meminta Nami untuk membantunya jika urusannya sudah selesai, karena banyak sekali pasukan musuh yang berdatangan. Lantai penampilan sendiri merupakan istilah yang dibuat oleh Franky, di mana di sana terdapat pertarungan antara Zoro dan Sanji melawan King dan Queen. Sedangkan di lantai 3 istana, diperlihatkan Brook tengah berlari sambil membawa Robin yang pingsan di tengah kobaran api. Tempat tersebut sedang dalam kondisi kebakaran besar akibat ulah Black Maria sebelumnya. Tiba-tiba Brook bertemu dengan pasukan sekutu dan menanyakan bagaimana situasi terkini. Pasukan tersebut menjelaskan bahwa dia melihat Jinbei di lantai 4. Dan kini Shin berpindah ke lantai tersebut. Di sana terlihat Hit dari bajak laut Kid tengah bertarung membantu Jinbei. Jinbei juga menyadari situasi semakin gawat. Lalu tiba-tiba ada panggilan dari Brook melalui Denden Mushi. Rupanya Brook menyuruh Jinbei untuk segera turun karena api akan segera melahap tempat tersebut. Lalu Jinbei bertanya siapa yang sedang bertarung melawan Kaido di lantai atas Onigashima. Sedangkan di atas, diperlihatkan Kaido masih bertarung melawan Yamato. Kaido tentu-tentunya senang karena Yamato menjadi semakin kuat. Tapi Yamato yang marah tidak menghiraukan hal tersebut. Dia juga yakin jika Luffy akan segera kembali. Serangan demi serangan yang dilakukan oleh Yamato tidak berdampak besar pada Kaido. Di pertarungan lainnya, Inu nampak terpojok saat bertarung dengan Jack. Dia juga tidak bisa lagi berubah ke dalam bentuk sulong karena bulan tidak terlihat dalam tempat tersebut. Di tengah situasi yang terdesak, ternyata Inu berhasil melemparkan tubuh besar dari Jack. Inu juga ternyata berhasil berubah kembali ke dalam bentuk sulong karena terkena bulan lagi. Cerita berpindah ke tempat lain, di mana Neko berterima kasih kepada Carrot dan Wanda karena sudah menyelamatkannya. Lalu dia juga berkata untuk menyerahkan sisanya kepada Neko dan lanjut bertarung dengan Perospero. Dengan tekad kuat untuk membalas kematian Pedro, Neko berubah ke dalam bentuk sulong berkat bulan purnama. Sedangkan pertarungan dari Reizo dengan Fukurokuju nampak masih berlangsung dengan sengit. Mereka juga masih meributkan tentang para shogun. Kemudian di tempat dari Luffy, kita diperlihatkan hal yang sangat mengejutkan. Di sana terlihat seekor naga berukuran besar yang punya penampilan mirip dengan naga Kaido. Para bajak laut hati terkejut melihat sosok naga tersebut. Namun Luffy berjalan menghampirinya dengan tersenyum. Rupanya naga tersebut adalah Momonosuke. Momo ka. Ikanimo. Arega. Yang berarti dapat disimpulkan perdebatan dari Shinobu dan Momo berakhir dengan baik. Shinobu mengabulkan permintaan Momo untuk berubah ke dalam bentuk dewasanya. Shinobu menambah umur Momo hingga 28 tahun. Lalu Momo akhirnya dapat berubah ke dalam bentuk naga yang mirip dengan naga Kaido. Semua termasuk Luffy yang mengetahui hal tersebut sangat terkejut. Shinobu juga menangis karena bentuk Momo mirip dengan Kaido. Dengan perubahan Momo, Luffy akhirnya senang karena bisa kembali ke atas Onigashima. Ikuzo Momo. Wano kuni o torikaeshi ni. Itulah alur cerita One Piece Arc Wano Kuni per 26 yang berhasil kami rangkum. Cerita tampaknya mulai memasuki puncak, di mana kini Luffy akan kembali ke medan pertarungan. Lalu apa yang selanjutnya akan terjadi? Mari kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.